8B. Selamat sore semua. Masih semangat? Mau mendengarkan cerita saya? Pernah dengar cerita Nipado? Sama, saya juga baru mendengar namanya saja. Oke, sekarang saya akan membawakan ceritanya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Margarete Chantalwea. Saya perwakilan dari kelas 8B ingin membawakan sepenggal cerita sejarah pahlawan Nipado. Selamat mendengarkan. Pada masa kedatangan Belanda di Indonesia, di wilayah Kerajaan Tanah Riau yang sekarang kita kenal sebagai wilayah dari etnis Tumbuk, hiduplah seorang musawaki yang bernama Dora. Ia adalah pemuka adat dan tuan tanah atas seluruh kerajaan Tanah Riau. Dora memiliki seorang putra yang bernama Nipa, yang hari ini kita kenal sebagai pahlawan perang batu api, yaitu Nipa. Pada masa remaja, Nipado sudah mewarisi kewibawaan yang besar sebagai tuan tanah dan sangat disegani oleh rakyatnya. Pada zamannya, tidak ada yang bisa menyaingi. Pada tahun 1896, para penjajah Belanda sudah menginjak kakinya di Flores. Pada saat itu, Nipado sudah memiliki pengaruh yang luas, bahkan sampai di India. Masyarakat Toto dan Flores umumnya menderita. Para penjajah memungut pajak dan mempekerjakan para lelaki secara paksa. Wanita dan anak-anak ditelantarkan. Nipado adalah seorang pemuda yang pemberani dan menguasai perdagangan budak dan senjata di India. Ia tidak tahan melihat penderitaan rakyatnya dan memilih untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Rakyatnya disuruh untuk tidak usah membayar pajak dan berhenti bekerja. Mendengar kabar perlawanan tersebut, Belanda segera mencari Nipado. Sementara Nipado sendiri terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sambil bersembunyi dari kejaran Belanda, ia menggalang kekuatan ke segala arah. Ke utara, ia menjalin komunikasi dengan kepala pasukan perang Raya Sape dan Dajah Musa. Ke timur dengan Kepabiu, Derugore, dan Satarjoto. Ke selatan dengan Lemabula dan Bajanaga. Sementara di tengah dengan Eduwati dan kemudian menjadi anak mantunya. Nipado mengobarkan perangnya pada tahun 1915 sampai dengan 1916 hingga pecah perang besar yang bernama Perang Batu Api. Seluruh masyarakat dari segala penjuru maju bersatu melawan Belanda dengan bersenjata saat ini. Nipado mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengatur strategis perang. Pasukan Belanda banyak yang mati terbunuh. Namun akibat tidak berseimbangan
pasukan Nipado lebih banyak yang gugur. Anak-anak dan wanita juga turut menjadi korban. Pasukan Nipado banyak ditangkap dan dibuang tanpa jejak. Memaksa ia untuk terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Bapak, Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pada malam terakhir sebelum kematiannya, seorang kerabatnya bekerja sama dengan pasukan Belanda berhasil memperdayainya. Ia terjebak dari tempat persembunyiannya di kampung mertuanya yang bernama Kabar. Menyaksikan itu, mertua Nipado, seorang musalaki yang bernama Doidigo, berfirasat buruk dan menyerahkan selembar tenun ikat, layaknya memberikan kepada orang yang terkasih yang mau meninggal dunia. Sambil bercucuran air mata, ia berkata, "Oh, anak we, simba selembar dikit, tanga onia bibu, kau menemesak ne kami." Yang artinya, "Oh anakku, terimalah ini sebagai tanda perpisahanku, sebab aku tahu kau tidak akan bersama kami." Sementara di tempat ritual yang penuh dengan muslihat itu, pasukan Belanda sudah bersiap-siap dan bersenjata. Menyadari itu, Nipado mengikhlaskan kematiannya di hadapan istrinya Nato dan anak sulungnya yang sedang menempuh pendidikan di sebuah lembaga sekolahan Katolik di Ndau, Kabupaten ini. Anak sulungnya itu bernama Panin. Dari balik kegelapan, ia bersuara lantang dan gagah berani. Ia berkata, "Hei kalian pasukan Belanda, tubuh Nipado bisa kalian bunuh, tapi tidak sama sekali dengan jiwanya. Habiskan saya sekarang juga, atau kalian akan saya habiskan." Pasukan Belanda lalu maju dan berkabung, melucuti jimat kekebalan tubuh Nipado dan mengambil pedangnya yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Saat kemudian Nipado turun tangga dan ditembak di halaman rumah panggung tersebut, disaksikan oleh warganya dan diliputi doa dan ketakutan hebat. Di hembusan nafas yang terakhir, ia berulang-ulang mengungkapkan kata-kata tentang perjuangan kemerdekaan. Ia